silakan. Jadi harusnya tahu. Itu pasti. Oke. Pak Ketua mau nanya gimana caranya supaya orderan gacor? Wah, itu Kasih. Burhanuddin Malik. Ya, Om Burhanuddin. salah satu mantan ketua kita ini. Gue saya no comment sih, silakan. Saya pura-pura nggak tahu. Oke, Om Saiful Edi. Oke Om, Saya panggil apa ini? Saiful atau Edi? bisa orang biasa panggil Om Ipul juga. Oh iya. Tapi ada kayaknya orang nih yang biasa panggil Edi. Iya, itu sebenarnya nama orang tua. Oh, gitu. Jadi sudah melekat juga. Oke. Siap. Om Edi, lanjut kita ini bahas soal ojek online tentunya Om. Jadi orang kedua guys di podcast Karebo Ojol. Orangnya luar biasa. Nanti kita lanjut ngobrolnya. Jadi gini Om. Hai. Ya, dengar-dengar sebagai pembina ketua komunitas. Berarti di atasnya ketua Om di cerita kalau begitu. Bisa dikatakan begitu. Dan dengar-dengar rumornya juga menghandle dua komunitas. Bisa dijelaskan Om? Jadi awalnya bulan 6 Amanah Rider Community Makassar. Iya. Salah satu komunitas awal berdirinya Grab di Kota Makassar. Selang 1 tahun kemudian berdirikan lagi satu komunitas yang bernama Pinisi Amanah Rider Community Makassar. Oh ya, yang disingkat biasa Parcom. Oh, Parcom. Ya, siap. Gini Om, untuk riwayat berdirinya Amanah itu kan pasti ada perjalanannya. Pasti ada orang-orang yang mungkin ditemani dalam merintis kan. Kalau tidak salah Amanah Rider ARCM ya singkatnya Om ya. ARCM berarti kira-kira komunitas yang keberapa itu Om di Makassar? Kalau tidak salah mungkin yang ke 67 mungkin. 6 ke 7 berarti terhitung senior ya Om Di? Tak juga lah Om, semua sama lah kita ini. Tapi kan sekarang komunitas banyak Om, hampir 100 kalau tidak salah ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Berarti maksud 10 besar nih kalau komunitasnya Om Edi di situ Om. Ya alhamdulillah selama Amanah berdiri kurang lebih 3 tahun lah sampai hari ini. Kita sudah mendapatkan Best Community 2017. Wow, biasa. Jadi berarti kalau udah berjalan 3 tahun, berarti sudah 3 kali anniversary gitu ya? 3 kali, bulan 6 kemarin Om sudah anniversary, tapi berhubung adanya pandemi COVID ini, jadi kita tunda lagi. Tunda lagi. Oh gitu. Om, saya belum tanya. Amanah Rider Community atau ARCM ini itu dibentuknya mulai berdirinya di kapan itu berdiri? Berdiri bulan 6 yang didirikan salah satu sahabat saya, saudara saya, yang mulai dari grup WhatsApp gitu ya. WhatsApp kita lanjut satu persatu teman-teman online dan mendaftarkan ke manajemen Grab maksudnya. Yes, manajemen untuk biar kita diakui dan mendapat legalitas komunitas di Kota Makassar. Awalnya emang seperti itu ya prosesnya. Seperti itu. Jadi awal mulanya buat komunitas itu tidak semudah yang seperti sekarang. Memang sekarang mudah. Mudah Om, tinggal kumpul-kumpul udah jadi komunitas. Kemarin harus ada proposal minimal. Berarti betul-betul dulu itu ada proses yang begitu sulit Om Di? Begitu sulit Om. Gitu. Terus Om, bagaimana ini sebenarnya? Apa motivasinya sebenarnya? Apa motivasinya kenapa harus
membuatkan wadah teman-teman sejenis komunitas? Pasti ada misi, ada motivasinya. Ya, jadi misinya gini. Untuk pertama ya, solidaritas. Solidaritas itu persaudaraan kita dalam satu komunitas. Iya, betul. Kadang banyak orang yang mengartikan komunitas itu untuk apa pribadi, untuk pribadinya sendiri gitu. Iya. Pribadi dalam hal segi individu dan ke manajemen. Nah ini kadang orang salah kaprah juga Om. Nah ada orang yang beranggapan komunitas dikit ada masalah dengan akun ini, wah ini bisa ini mudah ini. Semua dipermudahkan, padahal itu tidak semudah yang dibayangkan Om. Intinya komunitas itu kita cuman yang penting itu solidaritas persaudaraan. Betul. Di situ. Jadi yang tidak kenal jadi kenal. Iya. Gitu. Betul, poinnya itu. Yang jadi kenal akhirnya jadi saudara. Betul, menambah. Yes. Gitu. Om gini Om, ada pertanyaan sebenarnya. Harusnya saya tanya dari awal tadi. Kalau saya lihat kebanyakan komunitas, apalagi yang sudah lama berdiri ini, ketuanya atau pembinanya, harusnya kan banyak nih pernak-perniknya di apa namanya? Pernak-perniknya di Yes. jaketnya. Jaket, Nah, atribut ya. saya sebenarnya mau pertanyakan ini, kenapa nyaris atau tidak ada sama sekali? Ya sama sekali. Jadi atribut PIN kita punya, cuman tidak bisa dijadikan satu slogan. Kita mempunyai atribut itulah ketua komunitas. Ya mungkin ada beberapa mitra yang hobi mungkin yang kumpul-kumpul PIN apa. Dan alhamdulillah juga buktinya tanpa ada PIN di atribut saya bisa mendirikan sampai 2 komunitas Om. Oh iya, berarti jumlah banyaknya PIN itu Tidak menandakan. bukan tolak ukur pertama. Bukan Saya tolak. gini, apa kegiatan-kegiatan sosial yang bisa dilakukan? Bakti sosial itu sudah pasti Om yang kita lakukan. Cuman 3 bulan terakhir ini, 4 bulan terakhir ini kita tidak melaksanakan lagi Ada ini pandemi, karena ya? pandemi ini. Ya mungkin kedepannya semoga lah cepat pandemi ini berlalu, kita kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Iya, Om kalau jumlah personilnya, tentaranya, ceritanya? Jumlah personil itu Silih berganti maksudnya? silih berganti. Ada yang bertahan, mungkin juga teman-teman komunitas di luar sana itu mungkin seperti itu. Sama ya? Sama, jadi ada yang bertahan, ada yang punya masalah, ada yang disuspend, keluar, begitu. Kalau orang mau bergabung di komunitas, sebuah komunitas, biasanya apa sih Om? Maksudnya kriteria tak untuk oke lah kalau gabung sama saya? Adakah kriteria tertentu? Khusus untuk di amanah, kita yang pertama itu teman-teman ojol yang mainnya real. Ya artinya Real berarti ya tidak manipulasi aplikator. Yes. Ya. Yang kedua yang punya rasa persaudaraan yang tinggi lah Om. Ya mungkin yang ketiga itu jujur, Ya, jujur dengan teman-teman. Jujur dan amanah, namanya saya amanah. Tahu? Benar. Itu harus. Om, kalau kita flashback lagi beberapa hari yang lalu, itu kan ada aksi nih. Yes. Ada aksi 24 Juni. Juni ya. Yes. Nah, saya tanya-tanya boleh Om Di yang itu poin itu? Siap, boleh. Om itu saya mau tanya, di komunitas tak terlibat nggak? Ikut berpartisipasi nggak di situ? Mungkin ada beberapa teman yang ikut, cuman tidak mengatasnamakan komunitas. Ya masalah, ya wajar lah Om ya. Kita teman-teman itu memperjuangkan untuk kehidupannya Om. Ya apalagi ini berhubungan dengan insentif, gitu Om. Iya. yang kemarin itu masalahnya apa sih? Apa? Insentif kalau nggak salah. Insentifnya saat ini? Saat apa ini problemnya? ya udah menurun. Ya tentunya mungkin gini Om. Kita harus sadar, di sini kita harus sadar karena mungkin 90% perusahaan yang ada di Indonesia ini gara-gara pandemik ini penghasilan menurun. Akhirnya PHK di mana-mana. Ya termasuk di ojol ini yang tadinya mungkin ada di ada
yang namanya insentif Om, artinya dikurangi lagi untuk memperbaiki keuangan aplikator juga. Betul. Nah, kita tentunya sebagai mitra ini harus tahu membedakan ini mitra, ini pegawai. Ya. Nah, teman-teman sendiri sekarang kadang loh ndak Belum paham. tidak paham. Saya ini mitra ini apa gitu loh. Kita ini pegawai ini apa gitu. Artinya pegawai bekerja dan yang namanya pegawai punya kewajiban untuk menerima gaji. Betul. Ya, kalau mitra harus tahu Sistem bagi hasil itu. ya sistem bagi hasil. Artinya kebijakan perusahaan itu sewaktu-waktu dapat berubah. Dapat berubah mulai dari insentif, ada atau ditiadakan insentif itu haknya dari aplikator. Betul. Ya. Kalau ini kayaknya kita sepaham karena gini, saya ini melihatnya dari sisi kedua belah pihak ini, manajemen dari pihak aplikatornya dan drivernya. Kalau saya jadi ini tidak adanya insentif itu atau dikecilkan secara jumlahnya itu insentif Om, sepertinya memang karena begini. Karyawannya saja Anda pecat sampai puluhan, berarti ada sesuatu hal secara finansial terjadi di manajemen yang kurang bagus, jadi merembes ke mana-mana termasuk ke driver. Kalau menurut saya dari sisi marketingnya lah, salesnya, hal itu wajar sebenarnya dan kita harus sama-sama pahami. Saya juga ini sebenarnya driver, walaupun sebenarnya sudah tidak aktif dari sejak berapa tahun yang lalu. Cuman teman-teman ojol sih sebenarnya harus kita sama-sama paham bahwa adanya pengurangan atau sampai dihilangkan itu insentif itu sudah diukur secara matang dari pihak manajemen. Gimana Om? Betul. Jadi gini, insentif sekarang khususnya di Grab ya, di Grab itu yang tadinya hitungan perjalanan sekian dapat insentif sekian. Nah, sekarang hitungannya mungkin Berapa satu diamond itu 100 rupiah. Satu diamond 100 rupiah. Untuk mendapatkan satu diamond harus berapa kali? Kalau misalnya dapat, orang sini bilang odong-odongnya, penumpang itu artinya 10 berlian, jadi 1000. Nah, kalau 10 berarti 10.000. Iya. 10.000. Kalau 10 berarti 100.000 rupiah Om. Ya, kurang gitu. Kira-kira menurut saya ini, kenapa banyak yang tidak ikut? Kenapa ada berapa yang ikut? Kira-kira dari kacamata tak sendiri seperti Nah, apa? karena gini, yang ikut ya pasti memperjuangkan haknya. Nah, kembali lagi keputusan itu kan ke aplikator. Sekarang gini, aplikator kamu tetap mau jadi mitra saya, silakan. Tidak jadi mitra saya juga, silakan. Gitu. Kayak gitu, Om. Iya, kan bukan pegawai ceritanya. Ya, nah harus kita melihat juga Om. Ya mungkin saya di Grab ya. Kenal dengan beberapa teman manajemen, artinya banyak nilai-nilai positif juga yang kita dapat dari aplikasi Om ini. Misalnya kemarin pandemi gini, Grab itu bagi-bagi sembakau ke komunitas. Nah, dari sekian ya banyak sedikitnya tetap kita bagikan ke teman-teman komunitas gitu loh. Nah, itulah salah satu bentuk positif kita berkomunitas dan ini sama manajemen, support sama manajemen. Oke, kembali ke komunitas Om. Begini Om, dari ada memang suatu keharusan dari aplikatornya, saya tidak sebut nama brandnya sih. Apa ada keharusan memang bahwa kamu harus punya komunitas? Tidak juga Om. Jadi banyak juga teman-teman yang masih single factor. Tidak diharuskan juga. Berarti itu saya potong. Berarti inisiatif ya? Inisiatif untuk berkomunitas. Jadi berkomunitas itu banyaklah nilai-nilai positifnya. Bukan karena yang tadi saya katakan, pribadi kita dengan manajemen, pribadi kita dengan teman-teman komunitas yang lain. Bukan karena itu. Oh iya, siap. Oke Om, ada lagi satu pertanyaan.
Ini mungkin pertanyaannya agak sedikit ini sih. Ada yang bilang bahwa komunitas yang jarang ikut aksi, malah tidak pernah ikut aksi dalam hal memperjuangkan teman-teman ojol di lapangan, itu katanya ada hubungan spesial something lah sama manajemen. Ini Om, inilah teman-teman yang tidak kenal komunitas. Nah, sampai juga Amanah juga pernah ada tersiar kabar katanya Amanah ini tidak mau ikut-ikutan yang untuk memperjuangkan teman-teman ojol apa. Oh, tidak seperti itu Om. Jadi gini, kita hampir tiap bulan ada namanya kopdar bersama manajemen. Kita ada sosialisasi dengan teman-teman manajemen. Nah, disitulah kita peran kita sebagai komunitas memperjuangkan teman-teman di situ. Oh ya, berarti dengan cara itu elegan Om nih. Benar. Dan lebih beribawa, lebih bijaksana Om. Lebih kelihatan cerdasnya. Yes, betul. Karena gini Om, selama saya berkomunitas, selama saya ikut kopdar sama manajemen, berkoordinasi dengan baik dengan manajemen, 70-80% itu suara kita didengar dan walaupun memang tidak bisa langsung dikerjakan Om, pasti step by step lah, tahap itu insya Allah apa yang kita perjuangkan itu selalu didengar sama manajemen. Betul. Ke prestasi apa sih semuanya yang dicapai selama adanya nih komunitas Amanah? Ya alhamdulillah prestasi kita sudah banyak bidang berarti ya. Ya, baik dalam bentuk komunitas, dalam ikut event, alhamdulillah sudah adalah prestasi Om. Dari pentas itu olahraga ada ya? Olahraga alhamdulillah ada beberapa Om kita, walaupun belum pernah dapat juara 1 tapi alhamdulillah masuk 3 besar lah. Ya lumayan lah ya. Kalau setahu saya sih jarang sekali ada seorang ketua atau pembina yang bisa menghandle dengan langsung 2 komunitas. Nah ini orangnya Bang Om Saiful Edi. Sebenarnya nggak gampang Om menghandle 2 komunitas langsung dengan 1 orang. Tentunya kan di bawah ada ketua-ketua Om di. Yes, ada ketua-ketua. Nah kalau bagaimana itu Om mau maintainnya? Artinya apa istilahnya membuat mereka kian solid sama kita solid dalam. Perlunya mungkin dalam satu komunitas itu kita adakan namanya kopdar rutinitas, diadakan tiap minggu atau 2 minggu sekali. Nah ada juga kopdar untuk ketua-ketua komunitas dengan pembinanya. Nah disitulah kita menyampaikan ke ketua-ketua komunitas untuk selalu memperhatikan teman-teman baik yang punya masalah finansial apa dan sebagainya Om. Insya Allah komunitas selalu ada untuk mereka. Backup ya. Oke siap. Aksi 24 Juni 2020 kemarin menurut aku perlu? Kalau saya Om